Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan ini Tuhan masih memelihara dan menyertai setiap kami, sehingga kami bisa kembali merenungkan sebagian dari firman. Bila Tuhan sendiri akan menolong, Tuhan sendiri akan memberikan pemahaman untuk setiap kami Tuhan, di saat kami belajar akan firman. Urapilah hamba-Mu Tuhan, siapkanlah hati setiap kami yang mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas satu tema, yaitu gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah yang tidak kelihatan ini terambil di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Kolose mengatakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya ulangi, Kolose pasal 1 ayat 15. Ia, yaitu Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita sebagai manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita juga bisa melihat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Itu kita membutuhkan satu rasa untuk bisa mengetahui siapa yang harus kita sembah. Tetapi manusia tidak mengetahui bagaimana dan siapa Allah pada zaman itu, sehingga manusia seringkali menggambarkan tentang Allah sesuai dengan imajinasi atau keinginan mereka di dalam hidup mereka. Tetapi kita melihat hari ini di dalam surat Paulus dikatakan bahwa Allah yang tidak kelihatan itu ternyata ada dan bisa dilihat oleh manusia di dalam diri Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang dilahirkan dan mengambil rupa menjadi manusia. Jadi Allah yang mengambil rupa sebagai manusia di dalam diri Yesus Kristus itulah yang akhirnya bisa memberikan satu penjelasan tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia, tentang penjelasan bagaimanakah Allah itu dan bagaimana sifat dan karakter dan bentuk rupanya dan lain sebagainya. Karena kita lihat dulu di zaman itu manusia itu seringkali menyembah kepada benda-benda di langit, bahkan menyembah langit karena mereka berpikir bahwa Allah itu ada di langit, dan mereka akhirnya menyembah benda-benda langit, bahkan langit itu sendiri, karena mereka tidak punya gambaran tentang bagaimanakah Allah itu. Ada juga yang menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang kuat, yang dahsyat, sehingga mereka mengambil bentuk benda-benda besar yang ada di dunia seperti lautan yang luas, terus gunung-gunung yang tinggi. Karena bagi mereka, di dalam gambaran mereka, Allah itu adalah Allah yang kuat, yang dahsyat, bagaikan gunung-gunung yang kokoh dan lautan yang terbentang luas. Karena kedahsyatan dari lautan itu ketika dia bisa bergelombang dan lain sebagainya. Jadi manusia menjadikan objek-objek itu sebagai apa yang mereka sembah karena mereka tidak tahu dan tidak mengenal siapakah Allah pada saat itu. Namun ketika Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain serta Yesus Kristus yang sudah datang memberitakan tentang Injil kebenaran, disitulah manusia baru bisa mengenal dan mengerti tentang Allah yang mereka sembah. Allah yang mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus itu mewartakan Injil kebenaran kepada semua orang,
Sehingga Rasul Paulus menegaskan di dalam 1 Kolose 1 ayat 15 tadi bahwa Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Penulis menggambarkan juga, penulis buku yang kita renungkan bersama-sama ini, itu menggambarkan Kristus sebagai kemuliaan juga. Karena kemuliaan bagi orang percaya yang sejati adalah bagaimana orang itu mengenal Allah dengan memiliki persekutuan yang dekat dengan Allah, yang kita tahu dan kita sembah di dalam nama Yesus Kristus dan melalui Yesus Kristus. Dan pengenalan atau kemuliaan bagi orang percaya sejati untuk mengenal Allah itu juga bisa dilakukan ketika orang-orang percaya itu mengenal Allah melalui firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Firman Allah yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah hal yang benar, bukanlah sebuah kebohongan. Karena Yesus benar-benar ada di dunia ini dan Dia pernah menjadi manusia yang sudah merelakan nyawanya dan dirinya Dia korbankan untuk menebus manusia dari segala dosa dan hukuman kekal mereka. Jadi, ketika orang percaya semakin hari semakin membaca Alkitab lebih sering dan juga merenungkan firman Allah, maka di situ akan timbul atau tumbuh satu pengenalan yang benar tentang Allah. Walaupun kita memang tidak bisa melihat hari ini Allah dengan mata jasmani kita, tetapi setiap hari kita mengadakan satu persekutuan yang dekat dengan Allah dan juga kita membaca firman-Nya, saya yakin dan percaya Roh Kudus itu akan membimbing setiap kita sehingga kita bisa menemukan satu pengenalan, pemahaman, pengertian tentang Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan di dalam Kolose 1 ayat 15 tadi, bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di situ kita diajarkan untuk lebih mengenal siapa Allah kita di dalam diri Yesus Kristus, dan kita bisa merasakan penyertaan Allah itu yang setiap hari membimbing, mengarahkan, menolong dan melindungi kita dengan kuasa Roh Kudus yang daripadanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, baiklah kita memiliki kembali hubungan yang dekat dengan Allah, pengenalan kita dengan Allah secara benar. Yang tadi kita uraikan bahwa pengenalan Allah bisa kita lakukan dengan cara kita mengadakan persekutuan yang dekat dengan Allah. Kita berikan waktu kita kepada Allah untuk bersekutu dan kita senantiasa meluangkan waktu kita untuk membaca firman-Nya. Maka dari situlah kita akan betul-betul mengenal Allah dan kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur kepada-Nya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan firman ini pada setiap kami. Engkau kembali meneguhkan untuk setiap kami, orang-orang percaya, untuk lebih percaya bahwa Allah yang tidak kelihatan itu bisa kami lihat dan kami rasakan di dalam diri Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal yang sudah Tuhan utus untuk setiap kali memberikan pengajaran dan bimbingan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan menyertai, membimbing, melindungi akan setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, biarlah hari-hari kami selanjutnya, masa depan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan terus akan menolong dalam setiap kami bergumul ketika kami ingin dengan rindu mengenal siapa Allah kami. Biarlah Tuhan memberikan satu hikmat dan pencerahan untuk setiap kami, dan kami pun bisa menyelesaikan seluruh pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, kesulitan yang kami hadapi dengan kuasa penyertaan dan daripada Tuhan sendiri yang menolong.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.